Yang buka siapa itu? Tes. Oke, selamat malam Bapak Ibu peserta Zoom. Eko. Peserta Zoom kita malam hari ini. Baiklah, sembari menunggu peserta kita yang lain untuk bergabung, kita masih nunggu beberapa menit lagi ya Pak, Bapak Ibu. Ini lagi ya. Tes. Lagi datang. Cek. Apa kabar Pak Abdul, Pak Nurdin? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ganteng sekali ini. Walah, bisa aja. Nomor rekening kirim Pak. Jangan. Mana Sultan? Sultan Abdul. Abdul. Baiklah Bapak Ibu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam selamat warahmatullahi. malam ya. 2 jam selisih dari Pekanbaru nih, Bapak Nurdin nih, Makassar. Ya, kelihatannya sehat sekali, cerah. Secara profit Alhamdulillah. mudah-mudahan. Iya. Alhamdulillah. Ada Pak Aib nih juga, ada Bang Akbar. Selamat bergabung nih Bang Akbar, ada Pak Rinal. Ya, selamat bergabung. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat nantinya. Sambil nunggu yang lainnya boleh, ya kan? Bikin enjoy, nyantai sambil ngopi, sambil makan boleh. Jangan sambil baring tapi ya Pak Abdul ya. Oh iya. Nggak boleh. Sambil apa cemilan ya. Ya. Kita nikmati, enjoy. Kita bukan acara yang boleh dikatakan yang tegang, enggak, jangan. Yang tegang ya, gaya Enjoy. santai ya Pak. Betul. Boleh sambil makan. Karena emang Asal- pas sekali nih Pak, tema kita pada malam hari ini tuh kiat menciptakan trading yang aman, nyaman, dan Oh iya, menghasilkan. betul. Ya, Ya jadi- betul. Ini Mas Devi di mana posisinya? Kok nggak deket sama saya, tapi ada muncul di sini ya. Iya, saya di mana-mana Pak. Oh iya. Iya. Oke. Nah, Oke, kita buka aja live Zoom kita Boleh. pada malam hari ini ya Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu peserta webinar malam hari ini. Saya Devi Erpina, selaku moderator webinar Zoom pada malam hari ini. maaf, Jadi, sebentar, itu yang ini di-mute dulu kalau berbicara, takut ya Mas. untuk Bapak dan Ibu peserta partisipan kita malam hari ini, Kalau sini mute, Devi juga mute. selagi Devi buka nih live Zoom kita malam hari ini, Bapak-bapak yang lain untuk di-mute dulu ya suaranya ya. Oke, baiklah, tema kita pada malam hari ini itu ialah kiat menciptakan trading yang aman, nyaman, dan menghasilkan. Sebagai info nih untuk Bapak dan Ibu peserta partisipan kita malam hari ini merupakan gebrakan baru yang dikeluarkan oleh Didimex, yaitu live Zoom yang kolaborasi antara semua cabang Didimex. Jadi ini kegiatan ini akan kita giatkan ke depannya lagi, akan kita usungkan supaya para masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, paham mengenai tentang ilmu bisnis ini. Sembari menunggu para peserta kita yang lain untuk gabung pada live Zoom webinar kita ini, udah hadir nih para narasumber kita. Ada yang pertama itu Bapak Mr. Abdul Kamim selaku cabang Didimex Pekanbaru. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah makan belum Pak? Alhamdulillah. Sudah. Alhamdulillah, udah. Enggak, kok nggak ngajak Pak? Nanti kita habis ini berdua. Oh, gitu. Dan juga udah hadir bersama kita Bapak Aib Superna selaku Kepala Cabang Didimex Yogyakarta. Malam Bapak. Malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga udah hadir bersama kita Bapak Mr. Nurdin selaku Kepala Cabang di Dimex Makassar. Selamat malam Bapak. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaringan aman di sana ya Pak? Untuk sementara, alhamdulillah. Masih aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah Bapak dan Ibu peserta webinar nanti, kita setelah para narasumber menjelaskan materi-materi yang akan disampaikan, kita membuka sesi pertanyaan nih. Jadi untuk para partisipan, Bapak dan Ibu silahkan menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya karena nanti sesi pertanyaan itu kita buka di akhir ya. Untuk nggak memperpanjang waktu, langsung aja nih Depi lempar sama Bapak Abdul Kamim sebagai pemateri kita pertama. Kepada Bapak dipersilakan. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya bisa terdengar kepada semuanya ya. Kalau kurang jelas nanti bisa diinfokan ya. Oke, sesuai dengan apa yang disampaikan tadi oleh moderator ya, bahwa kita malam ini adalah perdana kita mengadakan Zoom webinar ya. Tujuannya untuk apa? Memberi edukasi buat kita semua. Artinya kita bisa belajar bareng, kita manfaatkan ini ya, dengan harapan ada pencerahan buat kita semua. Jadi kita konteksnya adalah diskusi, ya, saling mengisi dalam pengertian bahwa ilmu itu bisa datang dari mana saja. Artinya semua filter yang kita lakukan nanti adalah ya semua kembali kepada diri kita dengan ilmu yang kita dapatkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, judulnya saya langsung aja untuk menghemat waktu dan nanti kita lebih perpanjang di sesi tanya jawab dan diskusi. Sebentar. Baik, sesuai dengan apa yang di awal tadi, kita akan menyajikan bahwa GAT menciptakan trading yang aman, nyaman, dan menghasilkan. Dan ini apakah ini bisa diciptakan? Sebenarnya bisa. Hal ini akan kita ulas ya, biarpun waktunya nanti terbatas, mudah-mudahan dengan waktu yang terbatas kita bisa istilahnya memberi suatu wawasan baru bahwa trading itu sebenarnya bisa aman, trading itu bisa nyaman dan bisa menghasilkan. Biarpun kalau kita temui selama ini ya, wah trading hati-hati loh, bisa sampai bisa menghancurkan apapun yang kita inginkan tidak sesuai dengan harapan. Karena apa? Ya, oke. Psikologi trading ya, kita judulnya GAT menciptakan trading yang aman, nyaman, dan menghasilkan. Lanjut. Kita akan bahas masalah trading psikologi. Kenapa? Karena pada prinsipnya trading psikologi itu adalah fondasi yang harus kita miliki kalau kita ingin terjun di dunia trading seperti ini. Karena pada prinsipnya psikologi itu meliputi 3 bagian ya. Artinya ini adalah sebagai fundamental bahwa nantinya psikologi itu boleh dikatakan mewakili dari 80% dari trading itu sendiri. Artinya apa? Berarti yang lainnya teknikal, fundamental, enggak, sama-sama pentingnya, tapi semua akan kembali kepada psikologi kita sendiri. Oke, trading yang sempurna, ini psikologi trading ya kita angkat. Trading yang sempurna itu adalah trading tanpa melibatkan emosi. Nah ini memang dikatakan mustahil ya, nah kita sebagai manusia tidak mungkin lah ya tanpa emosi. Hanya saja kita untuk trading itu tugas kita adalah bukan membuang suatu emosi, tetapi adalah tugas kita adalah mengendalikan
Ya, jadi mengendalikan bagaimana tingkat emosi kita itu bisa terkendali sehingga kita melakukan suatu transaksi itu merasa tenang, ya. Karena kalau tenang, pemikiran kita juga akan menjadi positif sehingga setiap analisa apapun, setiap kita melakukan suatu transaksi tidak boleh dikatakan lebih enjoy, lebih sesuai sehingga kita dapat menghasilkan suatu hal yang maksimal, ya. Maka dikatakan saya katakan tadi bahwa trading tanpa emosi itu sulit. Iya, benar. Tetapi bisa dikendalikan. Jadi tugas kita adalah untuk mengendalikan dari trading itu sendiri, dari psikologi sendiri. Lanjut dulu. Kunci trading sukses. Ini kalau kita pernah membaca ya, menurut Alexander Elder ya, di sukses trading itu meliputi 3 hal. Ya, minds, method, dan metode. Tetapi di antara 3 hal tersebut orang sering kita menyebut bahwa adalah 3M ya, 3M, yaitu sering kita dengar, tapi kadang-kadang kita juga tidak mau apa sih 3M tersebut ya. Minds adalah psikologi, metode, dan money. Semuanya itu sama-sama pentingnya, tetapi di antara 3 itu ada hal sebagai pondasi kuat bahwa dunia trading ini sebenarnya emosi itu boleh dikatakan mewakili dari 80%. Ya kan? Artinya apa? Artinya apabila kita bisa mengendalikan suatu emosi tersebut, ya boleh dikatakan tingkat kesuksesan untuk mencapai tujuan dalam dunia trading ini lebih potensi menghasilkan hasil yang maksimal. Ya kan? Biarpun di situ ada metode, apakah metode 20% itu tidak penting? Ya saya kira penting. Metode itu ya bisa meliputi dari strategi yang kita miliki, ya kan, sistem, manajemen keuangan, dan seperti itu. Itu semua juga penting. Hanya saja semua akan kembali kepada diri kita, bagaimana kita mengendalikan dari emosi. Sebesar apapun dana yang kita miliki, ya kan, sehebat apapun sistem trading yang kita punyai, tapi kalau kita tidak bisa yang namanya pengendalian diri, ya akan berantakan. Itu sering terjadi. Ya. Dan inilah menjadi kunci awal kita untuk masuk di dunia trading. Bagaimana sih agar trading itu bisa sukses, agar trading itu bisa sesuai dengan harapan yang tidak selama ini yang kita temuin dalam kenyataan, tidak sesuai harapan. Karena apa? Ya, kunci-kunci yang kita miliki itu tidak digunakan. Yang kita lihat hanyalah apa yang terlihat dalam mata aja. Padahal yang terlihat itu ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi untuk melakukan suatu eksekusi atau transaksinya. Ya, lanjut dulu. Oke. Langkah yang pertama ketika kita sudah bisa menjalankan adalah kita harus mengenali sebenarnya kita itu sebelum masuk di dunia trading, kita sudah tahu ilmunya juga, kita harus mengenali pasar. Ya, pasar atau market itu sendiri. Kita tahu bahwa dunia trading, pasar dunia trading itu adalah ibarat itu sebuah lingkungan yang cukup keras, yang tidak mengenal apa itu belas kasih. Maksudnya gimana ini? Lingkungan yang keras yang tidak mengenal belas kasihan. Jadi gini, harga, ini contoh sebenarnya, misalkan, wah ini saya transaksi nih, ketika saya melakukan suatu transaksi pembelian dengan jumlah transaksi yang cukup besar, tetapi ternyata harga turun. Market nggak ada rasa belas kasihan terhadap, kasihan nih, misalnya Pak upload transaksi lotnya banyak ini, dia buy di pucuk, membeli di harga tinggi, sedangkan harga mau turun. Wah, biarlah harga turun dulu, nggak bisa. Kalau harga memang mau turun, ya saatnya turun, ya turun, ya kan? Nah, itu yang disebut artinya pasar itu memang betul-betul keras dan memang betul-betul tidak akan mengenal suatu belas kasihan. Ya semuanya apa yang sudah kita lakukan hasilnya sesuai dengan apa yang nanti pasar yang ada, yang real kan seperti itu. Jadi ibaratnya adalah ini suatu market atau pasar itu ya layaknya sebuah peperangan, di mana di situ ada orang dengan senjata yang cukup lengkap, ada yang menggunakan senjata sederhana karena seperti itu, tetapi di situ ada yang tewas, ada yang hanya luka-luka. Dalam pengertian dunia tradingnya ada yang MC, ada yang loss kan seperti itu. Nah, itu adalah pasar. Nah,
Untuk menanggulangi seperti itu apakah bagaimana? Ya pasti bisa, ya kan? Ya. Untuk menanggulangi itu bagaimana? Ya kita harus mempersiapkan mental kita, ya. Dan strategi yang jitu, ya, sehingga kita bisa mengendalikan, kita bisa keluar sebagai pemenangnya dalam sebuah peperangan tersebut. Ya, salah satu faktor tadi adalah memberi kenyamanan dulu kepada diri kita. Ya, memberi kenyamanan dalam pengertian apa? Siapkan mental kita. Ya, tidak hanya modal, ya, saya katakan tidak hanya strategi, tidak hanya misalnya sistem trading yang bagus, enggak. Di antara tiga-tiganya kita sudah punya, misalkan modal sudah ada, strategi sistem trading sudah ada. Yang perlu patut kita pertimbangkan di situ adalah ya psikologi kita. Karena kalau kita sudah menghadapi suatu market yang cukup keras, biasanya yang timbul adalah emosi kita. Ya, karena makanya pengendalian diri dalam melakukan sesuatu dalam market seperti ini ya ada di diri kita sendiri. Itu mutlak, ya, dan itu wajib. Nah, oke, lanjut dulu. Nah, ini menyangkut dari apa yang selama ini kita perhatikan dari evaluasi, masuk dalam pengertian ya pengalaman saya sendiri, ya. Ya, saya pribadi mengakui bahwa saya bukanlah seorang katakanlah mentor atau yang hebat, bukan, ya kan. Tapi saya belajar dari pengalaman yang saya lalui, bagaimana pengalaman yang membuat saya dulu hancur di dunia trading. Tapi saya yakin bahwa di dunia bisnis trading ini, kenapa sih? Apa nggak bisa ditaklukkan? Bisa, ya kan. Karena kalau yakin, kalau semua orang rugi, kalau semua orang itu bangkrut, kenapa bisnis itu masih ada? Berarti ada yang salah. Yang salahnya di mana? Ya letaknya pada diri kita. Salah satunya adalah tingkat emosi kita yang memenuhi, apalagi kita tidak memiliki ilmu yang maksimal. Nah, inilah fungsinya kita mengadakan edukasi, apalagi kita di DIMEC ini kan memberi pure ya edukasi dalam ini mindset kita di dunia trading kita ubah, yang selama ini hanya janji-janji manis, tapi kita ingin mengubah bahwa janji itu bisa terjadi ataupun hasil maksimal bisa terjadi apabila kita tahu ilmunya. Yang mudah mindset bahwa trading itu tidak bersusah, sebenarnya kan seperti itu. Oke, ya. Trading yang benar adalah trading itu bukan seberapa besar yang kita dapatkan dalam setiap transaksi. Ya, ini yang menyangkut tadi yang psikologi tadi, masalah emosi. Kenapa? Rata-rata, ini rata-rata. Kenapa orang hancur? Kenapa orang rugi di bisnis ini? Karena dia melakukan suatu transaksi yang boleh dikatakan over, tidak sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Kemampuan dalam ini adalah kemampuan dari ilmu, dari sistem atau trading yang kita miliki. Yang kedua adalah kemampuan dari money atau uang yang kita miliki. Banyak orang berprinsip gini, wah ini trading kan mudah ya. Artinya kita modal biarlah kecil, tapi kita harus dapat untung sebesar-besarnya. Yaitu nggak salah, tapi itu adalah langkah yang nggak pas dalam pengertian gini. Ini adalah bisnis. Trading itu bisa menghasilkan kalau pola yang kita miliki adalah pola-pola bisnis ya teman-teman semua ya. Jadi pola bisnis artinya apa? Bukan seberapa besar yang kita dapatkan sebenarnya, yaitu konsistensi kita. Nah, maka sifat-sifat manusia yang ada salah satunya serakah itu yang sering timbul, yang sering membebani kita. Contoh sederhananya yang gini, satu hari katakanlah, kalau di trading dapat 1% perasaan kecil, masih kurang. Padahal secara bisnis 1% itu sudah besar sekali, katakanlah saya katakan ini modal 100 juta. Tetapi kita profit 1%. Katakan 100 juta. Kalau kita terasa di emas, satu lot bersih 1 poin pun kita dapat $100 atau 1 juta. Tetapi dengan pergerakan harga katakanlah emas bisa sampai 30, bahkan bisa lebih, ada rasa kok kecil amat sih saya dapatnya, kan seperti itu. Dia tidak menyadari bahwa 1% itu besar dibandingkan dengan bisnis-bisnis yang lainnya. Contohnya adalah bisnis, misalkan kita ada deposito, saya kira deposito sekarang setahun nggak lebih dari 10%, bahkan 6% kurang per tahun, 6% per tahun. Itu nanti belum kepotong oleh administrasi seperti itu kan. Nah, tetapi di sisi lain, ketika kita mendapatkan di bisnis ini, 1 hari 1%, katakanlah sebulan 20 hari 20%, dianggap masih kurang.
inilah sebenarnya yang membuat kenapa banyak orang gagal di bisnis ini. Ya, sifat serakah yang dimiliki. Nah, ini yang sering terjadi bahwa kan 90% yang memang benar. Rata-rata 90% orang gagal karena bukan karena dia tidak ngerti atau tidak paham, yaitu sifat serakah yang timbul karena emosi pada diri kita sendiri. Ini yang harus kita kendalikan, bukan berarti kita wah trading tanpa emosi berarti gimana enjoy, berarti kita harus stop nggak apa emosi, enggak juga. Sifat karena emosi itu nggak bisa diberhentikan, tapi yang bisa adalah dikendalikan. Bagaimana tingkat emosinya besar, jadi mengecilkan seperti itu. Itu adalah kunci sukses. Nah, itu salah satu transaksi yang benar. Nah, untuk mencapai seperti itu apa saja sih yang kita siapkan kan seperti itu. Agar trading itu betul-betul kita nyaman, ya nyaman, aman dan menghasilkan, bukan nggak nyaman, nggak aman, hancur kan gitu. Nah, mindset itulah yang harus kita rubah. Nah, apa ada trik-trik seperti itu, kiat-kiat seperti itu kan? Oke, di sini ada beberapa ya. Bagaimana sih menjadi menang ataupun bisa menghasilkan kita sukses di dunia trading ini? Sudah ada satu ya adalah penempatan modal yang sesuai. Artinya apa? Ya, jangan punya prinsip ini. Bagaimana modal sekecil-kecilnya hasil semaksimal mungkin. Itu boleh-boleh aja, tetapi itu adalah hal yang susah, sulit, ya kan? Artinya apa? Kalau saya pribadi ya berdasarkan pengalaman menempatkan modal yang sesuai yang bagaimana. Jadi ciptakan bahwa kalau kita tahu target 5% sama 50% itu jauh lebih berat target 50% sebulan daripada 5% per bulan. Nah, untuk bagaimana saya bisa cari target 5%, tapi nilainya setara dengan 50%, yaitu satu, yaitu modal diperbesar, target diperkecil. Hasilnya akan sama. Contoh sederhana ini, contoh hitungan sederhana. Saya modal 100 juta, pengen profit 50%, bisa risikonya juga akan besar. Kalau 50%, katakan dapat 50 juta sebulan, maaf. Nah, tapi kita bisa membayangkan betapa beratnya untuk mencapai 50%, bukan berarti tidak mungkin ya. Bisa mungkin, ya kan? Biarpun itu risikonya besar, ya kan? Lebih beban mana daripada kita dengan target 5%, ya kan? Tetapi hasilnya sama dengan 50%. 100 juta, 50 juta. Bagaimana dengan 5% saya dapat 50 juta? Besarin aja modal. Kalikan 10. Artinya 1 miliar, target 5%. Saya kira sama. Tapi secara pemikiran, secara psikologi, kita merasa tenang. Ya kan? Target 5%. Artinya 5% satu hari itu boleh dikatakan 1% nggak sampai. Ya kan? Kalau 5 dibagi 20 hari, paling perharinya cuma berapa persen kan itu 0, ya 0, artinya 0, bukan berarti kita mengecilkan ya terhadap target ya saya bisa Pak Abdul lebih dari itu bisa, tapi risikonya jauh lebih besar. Ya itu saya katakan bahwa bagaimana saya nyaman, yaitu jangan besar target modal kecil, tapi modal kecil modal kecil target besar. Lebih baik modal besar target kecil, nilainya sama. Pemikiran jadi nyaman, makan enak, tidur nyenyak, kan seperti itu. Jangan kebalik. Kita makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, karena floating, karena pergerakan harga berlawanan. Ya, biarpun ruang kita ada ber-AC, tapi tetap keringatan, itu nggak nyaman. Yang kedua adalah kita harus bisa melakukan suatu toleransi risiko yang kecil, tapi dengan menghasilkan reward yang jauh lebih besar. Ini yang sering terjadi. Ini teman-teman dalam hal ini adalah kenapa? Ketika kita sudah melakukan suatu analisa, ya, ketika kita tahu kapan saatnya masuk ke market, nah kita harus menentukan target keuntungan yang maksimal itu di mana, risiko terkecil di mana. Itu wajib dikasih, ya. Karena pada prinsipnya semua orang bisa transaksi, semua orang bisa trading, tapi tidak tahu kapan saatnya masuk market. Kapan saatnya atau soalnya. Yang kedua, dia tidak paham di mana sih batas maksimal untuk mencapai profit. Yang ketiga adalah di mana sih risiko terkecil. Nah, ketika kita udah tahu, artinya apa? Targetnya jauh lebih besar daripada risiko.
Kita pengen untung besar tapi dibalik. Yang penting ada TP kecil, risiko besar. Nah, ini sering terjadi. Contoh sederhana, kita pengen untung besar, tapi ngelihat untung nggak tahan. Yang tahan melihat rugi. Kok bisa? Iya, rata-rata ketika kita sudah melakukan transaksi sesuai analisa, kita sudah, wah, pas, analisa sesuai nih. Saya masuk market buy, targetnya sekian. Ya, katakanlah target 5 poin. SL-nya, stop loss-nya 3 poin. Udah sesuai dengan analisa misalkan seperti itu. Nah, ketika harga sesuai, baru 1 poin kita udah bingung. Bingung untuk close. Nah, itu sudah melanggar dari aturan istilahnya kedisiplinan kita kan. Nah, kedisiplinan kita artinya ketika kita sudah sesuai dengan TP, SL, ya sudah, tinggal aja nggak usah diperhatikan, dipelototin. Semakin kita sering melihat market chart ya, itu psikologi kita akan berubah. Contohnya tadi setelah udah naik 1 poin $10, sekarang $10 atau $100 atau 1 lot, kita udah bingung untuk nge-close-nya. Nanti jangan-jangan balik, rugi lagi. Close. Akhirnya perencanaan dari awal apa? Secara target ternyata benar 5 poin, lebih bahkan 10 poin. Kita aduh, kenapa saya close ya? Sebaliknya, ketika risiko, ini risiko sudah hampir kena nih. Risikonya 3 poin, udah mendekati 3 poin, digeser lagi. Jadi 5 poin. Nanti mau balik jadi 10 poin. Begitu udah 15 poin kadang-kadang sudah psikologi kita udah nggak kuat. Kita cut. Kita profitnya cuma 1 poin, ruginya 15 poin. Itu yang sering kita terjadi dan itu yang boleh dikatakan tidak disiplin. Karena kunci di trading itu cuma 2 sih, yaitu sabar. Sabar artinya sadis ya, sabar dan disiplin. Sabar artinya menunggu momen yang tepat ya. Dan disiplin di sini penggunaan lot sesuai dengan targetnya tadi. Nah, itu harus betul-betul kita harus keras kedisiplin kepada diri kita kalau ingin sukses di dunia trading. Yang selanjutnya adalah entry market pada saat pasar benar-benar memberi peluang. Artinya sabar disiplin ya, sabar menunggu momen yang tepat kita masuk. Harganya mau turun atau mau naik. Jangan kayaknya itu salah. Kata teman saya, kata ini di grup seperti ini. Kita boleh masukan dari orang lain, tapi keputusan juga kita harus filter. Kok menurut saya ini tidak sesuai, nggak usah masuk. Ya, yang sering terjadi kan kita memaksakan. Wah, kita tidak menunggu momen, tapi kebanyakan adalah menciptakan momen sendiri. Saya yakin pasar nggak seperti itu. Pasar nggak harus menurut kepada kita. Kalau pasar mau naik ya naik ya. Kalau mau turun ya turun. Ini jangan-jangan mau turun. Ya kata-kata jangan-jangan itu kita ada juga nggak yakin. Ya, ketika selanjutnya ketika semua metode seed trading yang kita kuasai pun ya, maka kita harus mengolah transaksi itu secara profesional, jangan setengah-setengah. Ya kan? Artinya profesional ya betul. Hari ini sinyal dalam pengertian yang memberinya pasar benar-benar memberi peluang sekali, nggak ada peluang ya sudah. Jangan dipaksakan lagi. Yang banyak kan dipaksakan. Kita menciptakan momen sendiri. Nah, itu yang terjadi. Sedangkan apa yang kita lakukan ketika menciptakan momen sendiri tidak sesuai dengan market. Ujung-ujungnya rontok lagi dan seperti itu. Oke. Nah, di antara itu tadi jelas di awal juga ada mengontrol emosi itu yang berat. Ya kan? Jadi kontrol emosi itu harus betul-betul kita istilahnya kita tekankan kepada kita sendiri, karena saya katakan psikologi itu adalah mungkin 80% ya. 80% artinya memang sehebat apapun ya kan, kalau kita trading berdasar amarah, emosi nggak akan pernah benar ya. Kita harus punya trading plan ya yang jelas. Oke. Masih kelihatan ya? Ya. Memiliki trading plan yang jelas. Oke, tadi barusan masa hang sebentar, maaf. Nah, ketika kita sudah semua, tetap fokus pada trading plan yang sudah kita trading plan atau sistem trading yang kita miliki, kita harus dievaluasi. Dalam pengertian gini loh, kita sudah punya trading, mau pakai apapun semua itu sah-sah saja. Mau indikator apapun semua sah-sah saja. Yang penting bagaimana sistem maupun trading yang kita miliki itu memberi ketenangan pada kita. Jangan sampai kita gini, saya udah belajar nih stokastik, contoh, saya udah belajar nih MA. Wah, saya dengan pakai stokastik, saya udah profit nih
sebulan 5%, itu udah sukses, asal konsisten. Tapi si B itu menggunakan ini loh, Bollinger Band, bisa 15, kita pindah. Ya, kita pindah, belajar Bollinger Band, padahal kita tidak sesuai ini, tidak sesuai dengan kita harus mempelajari dari baru lagi. Seharusnya kita udah di sini 5%, karena teriming-iming teman, kita belajar, justru boro-boro 5%, yang ada adalah kebalikan. Nah, ini yang sering terjadi. Artinya apa? Boleh nggak kita belajar ketika kita sudah punya sistem trading yang bagus 5%, saya mau sistem trading yang lain? Boleh, tapi yang kita pelajari melengkapi dari sistem trading yang kita miliki. Sistemnya cuma satu kan. Apabila sistem trading tingkat fastnya kurang dari 30%, ya setialah. Jangan pindah-pindah. Itu. Yang sering kan pindah-pindah. Pindah-pindah sistem A, si B, ada sistem baru lagi pindah. Si C pindah lagi. Sampai kapan kita menemukan sistem trading yang sesuai dengan style yang kita miliki. Jadi sistem trading itu juga adalah sama dengan baju kita. Orang gemuk sama orang kurus beda ukuran. Nggak semua harus pakai baju, misalkan seperti baju orang kurus taruh di tempat orang yang gemuk, biarpun itu bagus, belum tentu cocok. Sama kebalikannya. Orang yang gemuk bajunya bagus, rapi, wah ini tak pakai bagus, ternyata saya kurus. Kedodoran juga. Sistem trading juga gitu, apabila kebesarannya kita sesuaikan dengan tubuh kita. Sama dengan sistem trading tadi, ya sesuaikan dengan style yang kita miliki. Nah, itu adalah kunci-kunci bagaimana kita menjadi suatu pemenang dalam dunia trading seperti ini, ada sukses di dunia trading ini. Terakhir adalah harus disiplin sesuai dengan apa yang trading plan terjadi. Oke, lanjut. Setelah kita melakukan semuanya, ya kita belajar teknikal, fundamental, psikologi kita sudah mulai. Nah, kita harus evaluasi setiap transaksi itu. Nah, transaksi evaluasi meliputi apa sih? Sebenarnya evaluasi dimulai dari kita permulaan untuk melakukan transaksi. Ya. Kapan dimana kita mencari, menghimpun informasi untuk memberi kesempatan untuk melakukan penelitian tentang strategi dan bagaimana kita masuk market itu sendiri. Contohnya, saya mau masuk market nih, alasannya apa? Apakah harga sudah sesuai, harga mau naik, berdasarkan apa? Adakah pernah kita sudah melihat fundamental yang ada, yang kira-kira itu fundamentalnya bagaimana, misalnya, boleh itu sebagai masukan. Nah, ketika kita sudah, sebelum melakukan tersebut, kita catat, saya alasan untuk melakukan transaksi A. Oke. Nah, ketika A itu dicatat, maka dalam catatan seorang trader itu harus punya yang namanya jurnal trading. Ya, salah satu isinya adalah alasan kita melakukan transaksi. Yang pertama. Yang kedua adalah ketika sudah transaksi terjadi, yang kita dapatkan apa ini? Stop loss atau TP. Kenapa kena stop loss? Kenapa kena TP? Ya kita harus tahu, kita review. Jadi istilahnya jurnal trading itu berisi tentang laporan ataupun raport kita selama melakukan transaksi. Ya, jadi kita tahu kesalahannya di mana. Jangan yang banyak itu orang tidak punya, ya, tidak punya yang namanya jurnal trading. Yang taunya adalah hari ini transaksi berapa kali? 3 kali. Profit, alhamdulillah profit. Besok transaksi profit, loss. Nggak tahu kenapa loss, ya loss aja. Lusa lagi, profit lagi. Padahal yang loss tadi itu adalah polanya sama yang ketika profit. Tapi kalau kita nggak punya laporan, nggak punya evaluasi, ya kita sampai kapanpun akan seperti itu. Ya seperti dengan buy dan sell ya, profit dan loss. Tapi kita nggak tahu progresnya apakah naik apa turun ya. Naik turun, nah, bertahun-tahun juga seperti itu. Maka itu penting. Nah ketika kita semuanya sudah tahu ya, kita alasan, kita harus pelajari, membenahi kesalahan-kesalahan yang ada dengan tujuannya jangan pernah kita mengulangi yang sama. Nah, ini yang teman-teman yang sering saya temui ya berdasarkan pengalaman seperti itu. Kebanyakan untung rugi itu adalah mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Coba aja, kenapa dalam dunia trading seperti ini orang itu sebenarnya nggak ada rasa kapok. Karena setiap kali dia melakukan transaksi biarpun salah, ya kan, dia begitu uang katakanlah dananya habis, dia mikir, aduh, sebenarnya saya tahu loh itu. Nah, ketika sebenarnya tahu, dia tidak menjadi catatan. Yang terjadi
masuk lagi tapi nggak diulangi, diulangi lagi. Artinya apa? Mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Nah, ini sebagai review materi yang saya sampaikan. Nanti di akhir kita bisa diskusi ya lebih detail. Jadi pada prinsipnya bagaimana sih kita mencapaikan trading yang aman, nyaman, dan menghasilkan. Aman artinya apa? Aman itu kan menyangkut dana kita. Artinya jangan dipaksakan dana kecil untuk besar. Kalau bisa untungnya kecil, modal besar dalam pengertian untung persentase ya. Kecil nih 5%, tapi nilainya sama dengan 50%, tapi modalnya besar. Itu yang disebut dengan aman dulu. Nah, nyaman apa? Kita transaksi nggak dikejar-kejar. Artinya apa? Lotnya kan kecil ini. Wah, lotnya kecil kapan bisa kaya ini? Kapan bisa besar? Enggak, kecil. Tetapi dalam pengertian persentase dari modal yang kita miliki. 5% dari 5M itu kecil kelihatannya. Tetapi 50% dari 100 juta itu besar persen, tapi kecil itu nilainya setara dengan 50% dari modal kecil tadi. Ini yang penting. Nah, inilah yang menjadi catatan saya ya, pengalaman saya, dan aman, nyaman, menghasilkan. Ketika sudah kita trading merasa aman dengan modal yang kita miliki, penggunaan yang sesuai, nyaman, artinya nyaman. Kenapa? Saya nggak takut, wah harga terbang, padahal saya sell. Wah, harga turun drastis. Saya nggak merasa ini. Kalau kita sudah tahu ya, apalagi ketahanan modal kita besar. Satu, yang kedua, apalagi ya, boleh dikatakan kita sudah menentukan risiko-risiko yang ada. Sehingga kalau kita merasa trading aman, nyaman, pikiran tenang, emosi terkendali, saya yakin bisa menghasilkan. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini sedikit bisa bermanfaat. Nanti kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Dan selanjutnya nanti habis ini akan dilanjutkan oleh Master Aib nih dari Jogja. Terima kasih. Silakan, Mas Devi. Makasih Bapak Abdul Kamin atas penjelasannya, atas materi yang disampaikan luar biasa tadi. Ada beberapa yang saya catat juga, yaitu tentang psikolog trading ya. Pak Abdul menjelaskan tentang psikolog trading, yaitu trading yang sempurna adalah trading tanpa melibatkan emosi. Memang itu adalah yang susah, trading susah itu tanpa melibatkan. Iya, tanpa melibatkan emosi itu. Karena emosi itu tidak bisa dihilangkan, tapi bisa dikendalikan. Dan ada tadi Bapak Abdul Kamim juga menjelaskan tentang kunci sukses trading itu ada 3, yaitu mind, maintain, dan money. Dan ada beberapa juga yang dijelaskan oleh Pak Abdul tadi, ada bukan seberapa besar yang kita dapatkan, tapi seberapa konsisten kita saat bertrading. Nah, luar biasa sekali sih itu ilmunya yang disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini, pada webinar kita pada hari ini. Dan tadi juga sama dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu kiat menciptakan trading yang aman, nyaman, dan menghasilkan. Jadi dari aman itu apa? Yaitu trading yang nggak dipaksakan untuk mendapatkan untung besar dari dana yang kecil. Dan juga nyaman apa? Transaksi yang nggak dikejar-kejar tadi ya Pak Abdul ya. Nah, gitu. Ya, karena modalnya ya. Iya, karena modalnya. Oke, luar biasa sekali tadi materi yang disampaikan Pak Abdul. Nanti di sesi akhir kita membukakan sesi pertanyaan. Jadi untuk Bapak Ibu peserta webinar yang mau bertanya, menyampaikan pertanyaannya untuk para narasumber kita malam hari ini, bisa diketik di chat room. Oke, selanjutnya bersama kita juga ada Pak Aib, Mr. Pak Aib Sempena dari Didimex Yogyakarta, yang juga akan menyampaikan materinya kepada Bapak. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak siapa? Mbak Devi ya, dari Pekanbaru ya Mbak? Ya Pak, dari Pekanbaru. Salam kenal Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua.
Sebenarnya sih mantranya kayaknya tadi udah dimakan semua nih sama Pak Abdul. Makan. Karena poin-poinnya itu udah kena semuanya sebenarnya. Jadi ditutup Udah aja kena. nih. Kayaknya ditutup aja deh. Ini udah muncul Bukan. PPT-nya belum? Udah. Udah ya. Oke, Bapak Ibu, ini webinar bukan pertama kali sih sebenarnya. Sebelum-sebelumnya pun kita sesama cabang itu pernah melakukan webinar untuk tujuannya untuk apa sih? Untuk membuka pola pikir ataupun merubah paradigma masyarakat tentang pandangan trading forex. Karena di DMAX sendiri kita lebih mengedepankan edukasi. Artinya Bapak Ibu ataupun masyarakat yang di luar sana, ayo kita harus lebih cerdas lagi untuk mengelola dana kita belajar sendiri, jangan sampai kita masih dengan cara-cara dulu ditradingkan oleh orang lain, dikelola oleh orang lain, tetapi kita sudah bisa mengelola dana kita sendiri. Nah, tujuan webinar kita ini apa ya artinya? Ingin bermanfaat untuk semua, agar Bapak Ibu yang di luar sana itu tidak terjerumus lagi dan bisa memilih bagaimana trading yang baik dan benar, bagaimana memilih pialang atau yang baik dan yang memberikan edukasi secara struktur. Itu ya kalau saya sendiri ya di DMAX di sinilah yang saya bilang satu-satunya yang bisa memberikan edukasi secara struktur dari nol, dari basic sampai menjadi trader mandiri yang sukses. Oke, di webinar ini temanya kiat menciptakan trading yang aman, nyaman, dan menghasilkan. Di sini saya ada 7 poin, 7 kiat menjadi seorang trader handal, tentunya dengan yang aman, trading aman, nyaman. Yang pertama adalah kenali diri sendiri ataupun know yourself kita. Kita harus mengenal diri kita sendiri. Yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Abdul, sebenarnya udah semua sama Pak Abdul. Kita bisa membatasi resiko dengan modal yang kita punya. Di dalam trading, bahkan di dalam bisnis apapun ya semua mempunyai resiko, bukan hanya trading. Tetapi resiko itu tidak bisa dihilangkan. Yang bisa adalah diminimalisir, bagaimana resiko itu kita perkecil dan bisa kita manfaatkan menjadi peluang. Sedangkan untuk targetnya kita sendiri, sebagai trader yang handal ataupun yang sudah paham tentang trading, kita harus memahami bahwa dalam pasar ini kita bukan siapa-siapa. Artinya apa sih? Yang tadi dijelaskan, pasar nggak ada belas kasihan loh sama trader maupun trader yang sudah expert, nggak ada belas kasihannya. Karena kita bukan siapa-siapa. Jadi kita tempatkan diri kita sebagai pedagang, tradingnya itu pedagang kecil yang memanfaatkan poin-poin dengan target yang disesuaikan dengan modal yang kita punya. Setelah target kita tercapai ya sudah cukup. Kita bisa lanjutkan untuk besoknya. Karena dalam 1 bulan trading itu kita ada 20 hari, jadi tidak harus 1 hari itu kita mengejar target yang berlebihan. Kalau misalkan target pribadi kita sudah tercapai, tutup. Kita bisa melanjutkan untuk esoknya hari. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, pelajari pasar forex dan cara kerjanya. Kunci sukses dari trading forex adalah belajar. Bukan hanya untuk yang awam ya. Semua, saya pribadi pun masih terus belajar. Karena untuk ilmu itu tidak ada kata puas. Untuk ilmu itu tidak ada kata cukup. Artinya terus belajar, digali lagi, evaluasi lagi, belajar lagi. Jadi kunci utamanya itu adalah belajar. Makanya di DMAX ini lebih mengedepankan edukasi itu untuk apa? Untuk semuanya belajar. Yuk bareng-bareng belajar, kita bareng-bareng belajar di sini dengan baik dan benar, tradingnya yang baik dan benar seperti apa. Makanya mengedepankan edukasi. Nah, di sini ada terlebih bagi pemula, belajar harus menjadi makanan wajib. Luangkan waktu mempelajari seluk-beluk mengenai forex termasuk cara kerjanya, cara menganalisa, mengamati tren pasar, serta mengelola resikonya. Di dalam trading forex itu kita ada 2 analisa, yaitu teknikal dan fundamental. Adapun seorang trader itu yang biasanya saya sukanya belajar teknikal, tidak jadi masalah, silahkan. Ada juga yang saya sukanya belajar fundamental, teknikal
nggak butuh lah kasarnya. Silakan saja. Selama 2 analisa itu dipelajari, salah satunya dipelajari, silahkan. Ada baiknya kalau misalnya kita mempelajari 2 analisa teknikal fundamental itu lebih baik. Jadi ya kunci sukses itu belajar. Apapun dalam trading ataupun dalam bisnis apapun, kita harus tidak berhenti ataupun tidak puas dengan kata belajar ataupun ilmu. Yang ketiga adalah mengembangkan metode trading berdasarkan fakta. Bapak Ibu boleh memiliki emosi yang tadi Bapak Abdul bilang dan harapan saat sedang trading. Harapannya ya kita pasti ingin untung. Tetapi jangan lupa dengan adanya resiko. Harapan semua pun pasti ingin setiap bisnisnya tuh untung. Tapi jangan dilupakan dengan adanya resiko. Namun untuk mencapai sukses, Anda jangan terlalu terseret dalam emosi dan harapan itu. Emosi di saat kita mengalami kerugian, misalkan hari ini kita trading stop loss ataupun cut loss, kita emosi ingin membalasnya. Hari itu juga kita ingin membalasnya, itu tidak baik, akan berdampak kepada psikologis trading kita. Yang tadi saya bilang, kalau misalkan kita sudah ditargetkan keuntungan kita per hari berapa, kerugian kita berapa, di saat trading mengalami keuntungan ataupun kerugian, ya udah kita tutup. Kita bisa lanjut lagi untuk besoknya. Jadi emosi manusiawi, semua pasti punya emosi, tetapi jangan sampai kita terseret dalam emosi itu untuk masuk ke ataupun untuk belajar berbisnis trading forex. Maka logika dalam mengumpulkan fakta untuk kemudian disusun menjadi metode adalah kuncinya. Jadi kita harus memiliki metode dalam trading. Metodenya itu harus difikirkan bukan sebagaimana kita berapa besar yang harus kita dapatkan dalam bisnis trading forex, tapi kita pun harus memiliki metode meminimalisir kerugian yang akan terjadi di kemudian hari. Oke, yang selanjutnya, yang keempat adalah trading dengan perencanaan terlebih dahulu. Nah, perencanaan itu perlu sekali dalam hal apapun, perencanaan itu perlu sekali. Artinya kita jangan mengikuti misalkan saya mau trading, kata teman saya ini tuh lo buy, kata teman saya ini saya sell. Kita ngikut aja, ngikut dengar kata ini A, kata ini B, kita ngikut. Jadi harus ada perencanaan dulu sebelum kita masuk ke pasar. Kita harus hitung-hitungan dulu nih, berapa poin yang kita ambil untuk keuntungan, berapa poin untuk kerugian. Kita hitung-hitungan, bukan untung-untungan. Di dalam trading forex itu kita hitung-hitungan dulu untuk masuk pasar. Makanya kita selalu adanya take profit ataupun garis keuntungan dan stop loss garis kerugian. Itu sudah membatasi, itu akan nyaman trading pun. Rugi kita nggak akan bertambah, kalau kita sudah menempatkan berapa rugi kita, untung kita pun sama. Jadi ya harus sudah terplanning dan sudah perencanaan terlebih dahulu. Untuk yang kelimanya ini bisa memilih waktu yang tepat saat trading. Trading forex ini bisnis yang bisa dikerjakan di mana saja dan kapan saja. Jadi bukan bisnis yang setiap hari meskipun kita lagi sibuk ataupun kita lagi sakit, lagi apapun kita memaksakan untuk trading. Tidak, trading forex itu tidak seperti itu. Makanya di sini saya tulis itu jangan mengganggu saat kita bekerja, jangan mengganggu saat kita ibadah, bersantai bersama keluarga, jangan terganggu. Karena apa? Karena trading forex ini bisa dikerjakan kalau misalkan posisi kita ataupun waktu kita itu ya benar-benar santai. Kadang orang yang trading pemula, di saat kita open posisi udah pakai TP dan SL, kita pergi di jalan, itu di jalan diliatin aja terus, chartnya itu diliatin. Padahal kita sudah menempatkan take profit kita di mana, stop loss kita di mana, tapi masih aja melihat harga ini kemana nih. Padahal kan kalau misalkan harga mau naik ataupun turun, selama kita sudah menggunakan stop loss dan take profit, ya udah kita sudah tahu di mana rugi kita, di mana untung kita. Jadi waktu yang tepat saat trading ya benar itu harus diperhatikan. Jangan sampai trading mengganggu waktu kita dengan keluarga, di saat istri atau anak kita butuh waktu dengan kita, kita malah sibuk dengan trading kita. Jangan seperti itu.
Yang keenam, menjaga psikologis trading. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Abdul juga, menjaga psikologis trading sangat penting untuk melatih mental agar kuat menghadapi segala resiko yang akan terjadi di bisnis trading forex. Apabila suatu hari rugi, kita tidak depresi dengan tahu adanya resiko. Begitu sebaliknya juga, kalau misalkan kita untung, tidak terlalu euforia kita mendapatkan keuntungan. Jadi rugi itu hal biasa, rugi itu sudah memang memang pasti ada di dalam bisnis apapun. Selama rugi kita bisa kita minimalisir, tidak harus kita membuat mental kita, psikologis kita terganggu. Yang terganggu itu di saat kita rugi, satu, kita tidak menggunakan stop loss. Dengan overload, misalkan lot besar, di saat harga tidak sesuai dengan analisa kita mau cut, udah sayang floatingnya besar, dibiarkan equity-nya sudah khawatir tidak cukup, tidak kuat. Nah itu akan mengalami depresi kalau menurut saya, karena tidak meminimalisir risiko yang ada itu. Jadi, tapi selama risiko kita bisa batasi, kata-kata depresi di saat kita mengalami kerugian itu menurut saya sangat kecil, minim. Yang terakhir, yang ketujuh adalah selalu membuat jurnal trading. Betul, tadi disampaikan Pak Abdul, itu penting sekali jurnal trading, di mana kita bisa mengevaluasi kenapa hari ini kita rugi, kenapa minggu ini kita rugi, kenapa minggu ini kita untung, bulan ini kita untung, kenapa. Itu harus dibuat jurnal trading. Biasanya ada yang 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, bahkan 1 bulan sekali. Karena dari situ kita bisa tahu di mana letak kesalahan kita, di mana cara trading kita yang baik sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan. Itu kita buat di jurnal trading. Semua, entah itu yang pemula ataupun yang sudah expert, itu ya harus membuat jurnal trading. Tetapi jurnal trading itu dibuat tergantung dari masing-masing. Seminggu, yang tadi saya bilang seminggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan silahkan. Tetapi itu wajib ada untuk jurnal tradingnya. Itu mungkin dari saya, kiat menciptakan trading yang aman dan nyaman dan menghasilkan. Kenapa menghasilkan disimpan di kata terakhir? Karena sebelum menghasilkan kita harus aman dan nyaman dulu. Harus aman dan nyaman dulu sehingga bisa menghasilkan profit yang maksimal. Begitu dari saya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya kembalikan sama Mbak Devi. Silakan Mbak Devi. Oke, makasih Bapak atas penjelasannya, atas materi yang luar biasa. Tadi Pak Aib menjelaskan tentang 7 kiat menjadi seorang trader handal. Yaitu yang pertama, kenali diri sendiri. Itu sangat penting dulu. Kenali diri sendiri untuk menjadi seorang trader. Yang kedua yaitu pelajari pasar forex dan cara kerjanya. Tadi juga udah dijelaskan oleh sama Pak Abdul kita, dan ditambahkan lagi oleh sama Pak Aib. Ketiga itu mengembangkan metode trading berdasarkan fakta. Keempat, ada trading dengan perencanaan terlebih dahulu. Jadi sebelum kita memulai trading, ada rencana yang kita susun dulu. Yang kelima itu bisa memilih waktu yang tepat saat trading. Dan keenam, menjaga psikolog trading. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Abdul tentang psikolog trading, sangat lengkap oleh beliau karena beliau ahlinya. Dan yang terakhir tadi ada selalu membuat jurnal trading. Oke, terima kasih Pak Aib atas penjelasannya. Dan sekarang kita lanjut ke narasumber selanjutnya, yaitu ada Bapak Nurdin Nur Salim, yaitu selaku Kepala Cabang PT Didimex Berjangka Makassar. Kepada Bapak kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya ini sama semua ini. Ya, padahal kita tidak janjian. Ya, kita tidak janjian untuk buat materi. Semuanya tentang psikologi trading. Ya, Pak Abdul sudah memberikan gambaran yang sangat bermanfaat ya.
mindsetnya kita ya dengan materi Pak Abdul tadi gitu. Kemudian dilengkapi juga dengan dilengkapi dengan materi dari Pak Aib ya, memberikan kita 7 poin kiat. Nah, ini menandakan bahwa karena ketiga pemateri ini membawakan tentang psikologi trading, ya, saya coba untuk lebih ke terapannya, gitu. Ya, ini pengalaman saya sebagai advisor ya di Max jangka. Sebelum kita lanjut, ini di beberapa kesempatan, ya, kalau kita bicara tentang psikologi trading, ya, di beberapa kesempatan saya sering menyampaikan, ya, termasuk kepada para member, bahwa ego itu sama dengan equity. Ego itu sama dengan equity. Ya. Jika egomu naik, ya, maka equity-mu pasti akan turun. Ini tadi materinya sudah disampaikan sama Pak Abdul dan Pak Aib, gitu ya. Jika egomu naik, equity-mu pasti akan turun. Jadi kendalikan egomu, maka equity akan terpelihara dan bisa berkembang sesuai harapan kita. Ya. Terus gimana kiatnya menciptakan trading yang aman? Yang pertama, itu kita lihat dulu perusahaannya. Ya tentunya ya tidak asal punya teknik terus kita anggap aman. Ya kalau perusahaannya nggak aman, ya apapun tekniknya pasti nggak aman. Ya. Artinya legalitasnya. Ya. Kemudian di Didimex ini semua member yang bergabung, itu langsung dapat 2 fasilitas, dan fasilitas itu sifatnya melekat. Ya. Yang pertama, member kita itu mendapatkan server online trading. Ya. Kemudian fasilitas kedua yang langsung didapatkan oleh member adalah pendampingan oleh konsultan serta mentor yang berfungsi untuk memberikan advice dalam pendampingan. Ya, baik dari mulai dari basic sampai ke tingkat expert, member kita itu mendapat pendampingan. Ya. Oke. Terkait dengan materi yang akan saya bawakan, psikologi trading ini kalau yang sering saya lakukan pendampingan ke member, itu saya menggunakan sistem pending order. Ya, pending order. Ini simple ya, pending order ini fasilitas atau instrumen yang ada di MetaTrader. Pending order itu instrumen untuk memberi instruksi ke sistem, ya, dalam membuka atau menutup perdagangan jika harga mencapai atau melewati level yang ditentukan. Jadi kita nggak usah ribet, gitu. Ya, kita tidak usah bingung kapan kita mau masuk di level berapa dan akan keluar di level berapa. Ya. Kita bisa menentukan risk dan reward-nya sebelum harga terjadi. Jadi pending order itu harga belum ada, ya kita udah pesan. Kita udah bisa tentukan kapan kita masuk, berapa profit yang kita request, dan berapa risk yang bisa kita toleransi. Nah, fungsinya pengelolaan transaksi dasarkan pada perencanaan perdagangan. Ini juga tadi udah dijelaskan di materinya Pak Abdul dan Pak Aib, gitu, bahwa kita masuk ke market itu asal masuk atau kita harus punya perencanaan. Pak Abdul tadi sebutnya plan, ya, sudah buat plan kapan masuk dan kapan keluar.
Karena kalau kita tidak punya plan, kita asal masuk, itu bisa tersesat di market. Bisa tersesat loh. Ya. Masuk, kemudian ke plotting, mau di cut, ruginya banyak, gitu ya. Akhirnya kejauhan, dekat-dekat MC, akhirnya kita lakukan blocking. Nah, terus kita anggap itu sebagai manajemen risiko. Itu bukan bagian dari manajemen risiko. Blocking itu adalah posisi kuncian yang kita jadwal. Kita toleransi berapa jarak. Kalau dia punya jarak kejauhan, itu bukan manajemen risiko. Artinya dia tidak rencanakan. Ya. Dia mengontrol rasio risk dan reward. Jadi kita mau toleransi risikonya berapa poin, dan kita mau keluar itu dengan membawa berapa poin. Itulah fungsinya pending order. Ini sering sering saya bagi bahwa setiap trader itu punya mentor, ya, kemudian punya sudut pandang. Gitu. Saya dalam hal ini hanya menambah perbendaharaan ilmu saja. Jenisnya pending order. Jadi ini ada di sistemnya kita, ada dalam platformnya kita ya. Ada buy limit. Jadi pending order itu ada buy limit, ada sell limit, ada buy stop, ada sell stop, ada TP, take in profit, ada stop loss. Di instrumen MetaTrader itu udah disediakan. Jadi misalkan buy limit, kita merencanakan pembelian perdagangan di bawah harga running. Jadi harganya belum dapat. Gitu. Kita udah tentukan, kita akan lakukan pembelian itu ketika kita anggap harga itu udah murah. Murahnya di berapa? Gitu. Ya, kita tentukan kemudian kita pasang di situ. Begitupun dengan sell limit. Kita merencanakan kapan kita akan lakukan penjualan. Kita anggap di harga segini, itu harga udah mahal. Kita pasang sell limit. Kita udah pasang buy limit, kita udah pasang sell limit. Gitu. Jadi kita tidak perlu tongkrongin market. Ya, kita tidak perlu tongkrongin market lagi. Apalagi saya ketemu dengan orang, dia mau trading tapi dia tidak punya banyak waktu. Ya, waktunya sangat terbatas. Nah, mereka bisa gunakan sistem pending order. Harga belum terjadi, kita buy limit atau kita sell limit, biar kita tidak tongkrongi, kita udah bisa tentukan kita TP-nya di berapa, kita SL-nya di berapa. Itu kalau kita mau pakai SL, ya pakai TP atau pakai SL. Gitu. Ada orang juga nggak mau pakai SL, ada. Ya kalau kita sih di Max selalu sarankan ke member kita tentukan toleransi resikonya. Tapi kadang-kadang kita ketemu sama orang yang nggak mau, gitu. Ya maka dalam pending order itu ada fasilitas. Ya kalau misalkan dia punya toleransi 5 poin, dia tidak mau kena stop loss, maka dia bisa ganti. Misalkan dia buy limit, dia bisa ganti dengan sell stop. Jadi dia tidak perlu pakai stop loss, dia ganti dengan sell stop. Itu posisi blocking yang direncanakan. Maka dia masuk dalam kategori manajemen risiko. Kemudian, nah ini tadi sudah saya sampaikan, ada taking profit, ada stop loss, ya. Nah, bahkan sudah ada buy stop limit dengan sell stop limit. Yang di platform kita sebelumnya, pending order buy stop limit maupun sell stop limit itu tidak ada. Sekarang sudah ada. Ya, jadi kita sudah bisa menentukan jika market ini bergerak agak ekstrim, itu kita sudah bisa menentukan dalam apa kita bisa masuk jika kita siap untuk lakukan rally point. Ya, baik untuk naik kita bisa pakai buy stop limit itu ataupun sell stop limit karena dia pakai metode kalau buy stop limit ini itu dia averagingnya buy, sell stop limit ini averagingnya sell gitu. Nah, apalagi sekarang kalau market
goal, ya kadang-kadang naiknya gila-gilaan, turunnya juga gila-gilaan. Nah, ini bisa dipilih gitu. Tapi tidak asal pakai ya. Ini harus ada ilmunya juga, pending order gitu. Kapan kita pakai, kapan kita pakai buy stop limit atau buy limit, itu harus ada ilmunya juga gitu. Ya. Nah ini indikator yang paling sering saya gunakan itu indikator yang simple juga. Ya. Indikator yang paling simple. Indikator 2 point ini diproduksi oleh hampir semua perusahaan itu di pagi hari. Jadi member itu udah bisa dapat informasinya kalau dia menggunakan sistem pending order. Di pagi hari dia udah dapat. Gitu. Jadi udah bisa action di pagi hari. Ya. Nah, di sini ada contoh misalkan harga ini goal ya. Harga 1.800. Dia udah bisa tentukan di mana dia mau buy limit, di mana dia mau sell limit. Biasanya member ini kita sarankan dia sell limit di area resistance 1 ya, dan dia buy limit di area support 1. Bagaimana kalau harga nggak dapat? Berarti hari ini kita tidak ada transaksi. Bagaimana kalau harga ini bergerak di area pivot, tidak menyentuh resisten dan tidak menyentuh support? Berarti kita tidak ada transaksi hari ini. Kita tidak ada transaksi hari ini. Karena kita punya plan. Itulah gunanya pending order. Emosi kita dijaga di situ. Nah, pengalaman juga, kita udah tentukan pending order. Kita akan masuk di support. Di sini contohnya supportnya di 1780. Kita order buy di 1780. Harga kenanya 17, harga turun di 1782. Sisa 2 poin nggak kena gitu. Akhirnya di cancel, kemudian ambil manual. Ambil manual, ya toleransi kan. Besok dia akan lakukan hal yang sama. Besoknya dia akan lakukan hal yang sama. Kemudian kedisiplinannya hilang. Pada saat kedisiplinan hilang, kenalah psikologi trading. Ya gambarannya seperti itu ya. Jadi kita udah tentukan. Toh juga kita tidak kena pajak, ya kan? Dana kita tidak bertambah, dana kita tidak berkurang kalau tidak ada transaksi hari itu. Jadi kita udah pesan harga, di harga sekian saya akan masuk buy, dan di harga sekian saya akan masuk sell. Jika harga tidak mencapai di keduanya, maka kita tidak ada transaksi hari itu. Begitu cara kita dengan teknik pending order, begitu caranya untuk menjaga kita punya ego. Karena hari ini begitu kita toleransi, besok kita akan lakukan hal yang sama. Sampai akhirnya pending order ini kita tidak akan gunakan lagi. Teknik penggunaan pending order yang lebih detail dan tepat sasaran itu nanti kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya atau kita bisa privat kelas ya. Untuk teman-teman yang mendalami pending order, menjaga kedisiplinannya ya. Kita akan temukan bahwa ternyata di dalam pending order ini punya magic. Ada magicnya. Kalau ego kita udah terjaga, maka kita akan ketemu dengan magic. Makanya saya sebut ini the magic of pending order. Kalau kita udah expert, maka pending order ini bukan hanya menjadi pending order biasa, tapi dia punya magis. Nah, seperti itu ya. Nah, mungkin untuk sementara ini dulu yang bisa saya share ke teman-teman. Kalau kita mau bicara untuk lebih detail lagi tentang pending order, bagaimana penempatannya, dan lain sebagainya, jadi kita bisa privat kelas. Saya rasa demikian, terima kasih. Ya, saya kembalikan ke moderator yang cantik. Halo, moderator. Oke, Pak. Oke, makasih Pak Nurdin atas penjelasannya tentang pending order tadi ya, Pak. Jadi tadi pertama itu Bapak menjelaskan tentang ego itu sama dengan equity.
Dimana kalau bisa kita mengontrol egomu, maka terpelihara dan berkembanglah equity-mu gitu. Dan ada juga tadi Bapak menjelaskan tentang fasilitas yang didapatkan oleh member saat bergabung bersama di DMAX. Yaitu pertama ada server online trading, dan kedua itu yang paling penting pendampingan kepada nasabah oleh konsultan dan langsung dibimbing oleh mentor-mentor profesional oleh DDMax. Dan Bapak juga Pak Nurdin juga udah menjelaskan tentang pending order, yaitu salah satu instrumen penting saat trading. Jadi bisa dikatakan tadi itu the magic of pending order ya Pak. Oke, para narasumber kita malam hari ini udah menjelaskan tentang psikolog trading, tentang cara menjadi seorang trader yang handal, dan terakhir tadi juga udah dijelaskan Bapak Nurdin tentang pending order. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu, peserta seminar Zoom pada malam hari ini yang mau menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya bisa di chat room ya Pak. Di chat room nanti pertanyaan-pertanyaan itu saya baca dan dijawab oleh narasumber kita. Oke, jadi kita kasih waktu 2 atau 3 menit dulu untuk para partisipan yang mau menyiapkan pertanyaannya. Bisa disampaikan di room chat ya. Nanti pertanyaannya itu akan saya baca dan akan dijawabkan oleh narasumber. Ini tadi ada dari Abdul Gofur. Halo Pak, boleh minta PDF nanti Pak? Boleh Pak. Nanti PDF-nya akan kita bagikan ke Bapak, para peserta yang ikut live Zoom pada malam hari ini. Jadi aman, pasti kita sampaikan. Karena materi yang disampaikan oleh narasumber kita luar biasa sekali. Baik, ini juga udah ada pertanyaan dari Billy ya. Pak Billy, apakah kalau scalping lebih baik pakai SL apa tidak, Pak? Jadi siapa dulu yang mau jawab ini? Halo, boleh? Pak Abdul ya. Oke. Oke, Pak. Boleh. Buat Pak Billy ya, apakah kalau scalping lebih baik? Apakah scalping bisa lebih baik pakai SL atau tidak, Pak? Oke, kita harus tahu pengertian dengan scalping. Scalping adalah melakukan suatu transaksi dalam time frame pendek, jarak pendek. Artinya apa? Kita memantau market. Artinya memantau market kita memperhatikan bukan day trade ataupun long term. Dalam pengertian scalping itu jarak pendek dengan menggunakan lot cukup besar. Biasanya seperti itu, memanfaatkan momen sesaat. Artinya apa? Kalau harga itu sesuai, kita dapat menghasilkan profit yang cukup besar karena kita menggunakan lot yang lebih besar daripada apa yang seharusnya dipakai. Apakah harus pakai stop loss? Namanya scalping itu kan dipantau. Artinya bukan stop loss. Kalau harga tidak sesuai dengan arah, ya namanya cut loss. Kalau stop loss dipakai apabila kita analisa sekiranya market akan bergerak dan kita baru pakai TP ataupun stop loss. Namanya scalping, yaitu kita pantau. Berarti kalau tidak sesuai, namanya bukan stop loss tapi cut loss. Begitu udah salah langsung cut. Itu. Paham ya kira-kira di sini ya? Bedanya stop loss dengan cut loss. Kalau stop loss biasanya kita udah mempunyai target risikonya. Boleh kan? Namanya scalping itu jarak pendek, memanfaatkan momen sesaat yang pergerakannya besar. Scalping ya, pendek sekali, time frame biasanya digunakan kecil. Jadi
kita kadang-kadang nggak sempat lagi menggunakan stop loss, dalam pengertian kita masuk buy berapa lot, harga salah ya kita cut loss aja. Kalau sempat kita pakai stop loss dengan risiko, ya itu bisa-bisa aja. Ya, jadi tetap risiko itu adalah yang utama untuk kita manage trading. Itu adalah bukan bagaimana istilahnya seni. Saya mengatakan bahwa trading itu sebenarnya seni memanage risiko. Apabila kita bisa mampu menguasai namanya risiko, keuntungan otomatis, bukan seni memanage keuntungan. Kalau orang untung udah siap, tapi risiko itu yang belum siap, maka kita harus betul-betul risiko itulah yang harus kita perhatikan. Tuh. Oke Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Itu udah dijawab ya Pak Billy tentang apakah scalping baik itu pakai SL atau enggak. Ini pertanyaan selanjutnya dari Mbak Fitri Ratnadani, yaitu saya mau tanya Mbak, tips untuk trader pemula yang sama sekali awam sama trader. Terima kasih. Ya, langsung saya jawab aja ya, ini kan biar nyambung. Iya, Saya mau tanya nih Mbak, tip untuk trader pemula yang sama sekali awam trader, apa yang harus dilakukan? Yaitu belajar. Jangan pernah masuk di dunia trading yang penuh risiko seperti itu tanpa ada ilmunya. Berita yang terbaik bahwa di DMAX menyediakan fasilitas belajar ada 2. Belajar sistem online, jarak jauh kita bisa webinar seperti ini, privat bisa. Yang kedua adalah kita belajar secara offline, ketemu langsung, privat. Kalau misalkan dekat, maaf nih posisi Mbak Fitri ada di mana? Oh, saya dekat di Makassar, silahkan merapat di Makassar. Oh, posisi saya dekat dengan Jogja, silahkan merapat di Jogja. Saya dekat dengan Bandung, Jakarta, silahkan merapat. Yang pasti belajar di DMAX itu adalah free. Ini yang harus dimanfaatkan terutama buat trader-trader pemula. Jangan sampai terjebak iming-iming, maaf nih, banyak ya di beberapa pialang, saya nggak mau nyebutkan. Sini, oh masih baru, oh tenang aja, nanti saya kasih sinyal aja. Itu adalah langkah yang harus kita hindari tanpa kita belajar. Ya, tanpa kita mau belajar taunya oh sinyalnya, saran saya jangan. Tetap harus mulai belajar. Ini kesempatan, ini ada wadah yang bisa dimanfaatkan oleh Mbak Fitri. Tuh, terima kasih. Nanti itunya di mute. Oh, oke. Oke, Pak. Terima kasih atas penjelasannya tadi, Pak. Ini juga ada Pak Billy, sambungan dari pertanyaan di atas, itu maksudnya buy stop limit gimana ya, bisa dicontohkan, katanya gitu. Ya. Pak Nurdin. Ya, selamat malam Pak Billy ya. Sebenarnya untuk buy stop limit ini tidak umum digunakan ya. Tidak umum digunakan. Tapi dia punya fungsi kayak gini, Mas Billy. Kita bisa rally point dengan menggunakan buy stop limit ya. Jadi kita bisa ambil 2 posisi sekaligus dalam sekali order. Tapi di posisi yang sama. Misalkan harga di 1.800 gitu. Kita punya prediksi bahwa harga ini bisa tembus 18.20 gitu. Ya kan? Bisa tembus di area 18.10, bisa tembus di area 18.20. Maka kita bisa gunakan buy stop limit di harga running. Di harga running di 1.800 kita udah order di harga 18.20, kemudian kita order di 18.10. Jadi langsung 2 posisi yang sama. Jadi dia konsepnya itu sama, pada saat kena keduanya, maka dia itu sama dengan kita melakukan averaging. Jadi kita averaging ini bisa kita pesan. Begitupun sebaliknya, ya. Nah, itu penjelasannya Mas Billy. Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya tentang buy stop limit. Jadi Pak Billy, kalau seandainya masih kurang jelas tentang penjelasannya, nanti Bapak bisa hubungi konsultan Bapak. Kita juga ada live Zoom privat. Karena untuk nasabah-nasabah yang jarak jauh itu kita pasti edukasinya via Zoom gitu. Dan pertanyaan selanjutnya dari ada Mbak Nabila Alina. Saat psikologi terganggu, hentikan trading kan ya sampai stabil emosi kita. Perlu nggak tuh
Kita uninstall sekalian MT5-nya biar nggak gatel OP. Di uninstall katanya Pak. Gimana tuh Pak? Biar nggak gatel. Enggak gatel tangannya diikat ya. Dan diikat Oke. kata Pak Abdul. Terima kasih Mbak Nabila ya, ini masa psikologi. Jadi sebenarnya gini, ketika psikologi kita udah kena, kita harus boleh dikatakan kita evaluasi. Maka itu pentingnya jurnal trading yang kita miliki. Kenapa sih saya bisa kena risiko yang bertubi-tubi seperti itu, ya kan? Artinya apa? Kita refresh dulu pikiran kita, tenangkan. Apakah kita harus asal? Nggak harus juga. Tapi hindari adalah transaksi kita menggunakan real, tapi bolehlah evaluasi kita menggunakan demo lagi, nggak apa-apa, sambil belajar evaluasi, misalnya pelan-pelan nanti akan stabil lagi. Jadi tujuan kita refresh dulu adalah mengevaluasi kejadian yang sudah terjadi. Evaluasi itu bisa dilakukan ketika kita punya jurnal trading. Jurnal trading sama dengan rapot kalau kita sekolah. Kita akan tahu kenapa dapat nilai 5, kita dapat nilai 7. Nah, itulah evaluasi. Oh iya, karena saya ini buru-buru melakukan transaksi. Yang terutama evaluasi adalah kenapa bisa rugi. Biarpun di untung ketika TP pun kita juga bisa harus dievaluasi. Artinya ketika kita sudah tahu, maka kita boleh. Apakah langsung kita terjun langsung kita udah siap nih? Mulailah dengan modal yang kecil dulu untuk meningkatkan biar psikologi itu lama-lama bisa normal kembali dan kita siap untuk bertempur kembali. Nah, saya katakan trading yang paling bagus lah trading tidak melibatkan emosi, tetapi itu mustahil. Kita sebagai manusia normal pasti rasa emosi itu ada. Tugas kita adalah bagaimana mengendalikan emosi, bukan menghilangkan emosi. Tuh, Mbak Devi. Oke. Bagaimana cara kita mengendalikan emosi itu ya Pak? Oke. Baiklah, nanti Depi bacain satu pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup live Zoom kita pada malam hari ini, webinar kita. Ada yang nanya, boleh minta PDF-nya nggak Kak? Boleh, nanti kita akan sampaikan PDF-nya dari 3 narasumber kita ya. Terakhir ini Pak, dari Dea. Pak, saya mau tanya bagaimana sih cara menentukan titik harga dalam trading forex? Dijawab sama siapa nih Pak? Boleh Pak Aib. Pak Aib. Oke. Spesial dijawab oleh Pak Aib. Iya, biar. Kenapa nggak sekalian Pak Abdul ya? Kasih nanti kebagian nanti nggak rata. Iya. Lapopo. Harus adil ya Pak. Iya. Oke, siapa? Mbak Dea. Mbak Dea. Pak, saya mau tanya bagaimana sih cara menentukan titik harga dalam trading forex? Sebentar, titik harga yang dimaksud titik harga untuk open posisi atau titik harga untuk take profit ataupun titik harga untuk stop loss nih. Kalau misalkan titik harga untuk kita ambil posisi tergantung dari indikator ataupun analisa yang kita gunakan, yang kita pelajari. Tetapi pada dasarnya analisa atau indikator yang kita gunakan itu akan mengacu kepada area support dan resisten ataupun harga tertinggi dan terendah. Yang ininya aja lah, yang simpelnya. Kalau misalkan ingin cari titik harga untuk open posisi, kita tinggal melihat harga tertinggi dan harga terendahnya saja. Itu bisa untuk acuan kita open posisi. Tetapi kita pun harus tahu dulu tren yang terjadi di pair yang akan kita tradingkan itu adalah tren besarnya apa. Kalau kita ingin follow tren, misalkan trennya naik, ya kita berarti tinggal nunggu titik harganya di area supportnya terdekat untuk kita ambil follow trend. Begitu. Jadi titik harga itu kita bisa acuannya tergantung apa analisa atau indikator yang kita pelajari dan yang simpelnya itu di area support dan resisten. Untuk stop loss dan take profitnya itu bisa untuk stop loss, misalkan kita ambil posisi buy di area support, kita stop lossnya bisa di luar area support. Sebaliknya, kita ambil posisi sell, stop lossnya bisa di luar area resisten. Untuk take profit, itu bisa kita hitungkan dari berapa poin yang kita akan ambil. Jadi simpelnya ya kita nyari titik harganya dari support resisten aja. Kayak gitu mungkin Mbak Devi untuk jawaban Mbak Dea. Oke Pak, makasih atas penjelasannya dari Pak Aib ya. Pertanyaan dari Mbak
Dea tadi. Ini masih ada pertanyaan dari sambungan Pak Billy. Saya masih bingung scalping Pak. Kalau pakai indikator itu suka sering false sinyal, apalagi kalau pakai MA, suka banyak yang crossing katanya. Enaknya kita pantau apanya ya kalau scalping. Mohon pencerahannya sebelum mau masuk ke Didimax. Oke, langsung ini Pak. Biar langsung buka akun Pak Ya. Billy-nya nih. Saya bantu ya, Ya. bahwa pending order ini bisa juga digunakan untuk para scalping. Seperti yang sudah disampaikan Pak Abdul tadi, kalau mau pakai, bisa nggak pakai stop loss? Bisa. Gitu. Nah, pertanyaannya nasabah berani nggak? Karena namanya scalping ini metode yang biasa juga disebut orang hit and run. Gitu. Kita tidak cari profit besar, profit kecil, tapi kita lakukan berulang-ulang. Ya, kita tentukan kita mau scalping berapa lama, gitu, di jam berapa. Karena orang scalping juga ini sangat ditentukan di jamnya. Gitu. Jangan sampai market pagi hari main scalping itu kurang efektif, Mas Billy ya. Nah, kalau untuk pending order bisa digunakan untuk scalping, itu namanya scalping sistematis. Jadi tetap kita bisa gunakan pending order. Gitu. Kita tinggal lihat di 1 jam itu, time frame 1 jam, biasanya kita eksekusi di time frame 15 menit. Kita tinggal lihat di candle per jamnya, itu harga tertinggi, harga terendah, kemudian kita tentukan. Tapi tetap kita harus gunakan TP ya, dan stop loss. Karena orang yang punya tipikal scalping adalah orang yang berani untuk cut loss, berani untuk kena stop loss. Seperti itu Mas Billy. Jadi tetap bisa, tidak harus pakai indikator. Dia tidak harus pakai indikator yang kita mau gitu. Ya. Tidak harus bilang pakai MA ya, atau indikator-indikator lain gitu. Pending order pun itu bisa dengan scalping Mas Billy. Namanya pending order sistematis. Tadi saya tidak jelaskan dalam materi saya ya. Karena kalau kita mau contohkan ini sifatnya dia privat Pak. Dia privat gitu. Biasanya kalau saya ajarkan ini itu member gitu. Member bukan calon member. Tapi kalau misalkan Mas Billy jadi member ya, member di Jogja, member di Jakarta, member di Pekanbaru, itu bisa hubungi saya. Itu saya ajari Pak. Teknik scalping sistematis. Ya demikian, saya dilanjut. Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya tadi. Itu pertanyaan terakhir dari partisipan kita, webinar seminar kita malam hari ini. Jadi itulah serangkaian acara kita, seminar kita malam hari ini yang luar biasa materinya, dari Psikolo Trading, pending order, jadi trader yang handal, dan itu langsung disampaikan oleh para mentor-mentor, master-master kita yang telah lama nih berkecimpung di bisnis ini gitu. Jadi untuk para partisipan kita malam hari ini yang masih mau masih kurang ilmunya atau masih butuh penjelasan lebih dalam tentang bisnis ini, silakan hubungi konsultannya masing-masing. Jadi kita juga ada live Zoom privat untuk calon nasabah kita, untuk nasabah kita yang masih mau belajar tentang bisnis ini. Jadi sebelum saya akhiri, terima kasih untuk para narasumber malam hari ini yang luar biasa materinya. Pak Abdul, terima kasih Pak atas waktunya. Di mute Pak Abdul, buka dulu. Dibuka dulu Pak. Baik, sama-sama. Jadi buat para ini member maupun calon yang mungkin karena keterbatasan waktu bisa chat langsung ya kepada saya ataupun di sini ada Master Aib ataupun Master Nurdin yang dari Makassar. Nanti akan dicantumkan di sini nomornya ya. Silakan. Kalau untuk sharing-sharing boleh ya.
Langsung di Oke, save Pak. nomornya ya. Oke. Makasih ya Pak Abdul dan Pak Aib juga. Terima kasih Pak atas waktunya Pak, penjelasannya. Terima Mas. kasih. Terima Terima kasih kembali kasih. buat Bapak Ibu, buat Mbak Devi. Terima kasih juga. Semoga webinar malam ini bisa bermanfaat buat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada Pak Nurdin juga. Terima kasih Pak atas materi yang luar biasanya tentang pending order tadi Pak. Sama-sama ya. Oke. Itulah kita di Dimex ini kita menjadi apa namanya memberi manfaat kepada para trader. Di Iya. Dimex ini ya memang untuk memberi manfaat. Jadi untuk para calon member kalau mau rugi nggak usah trading di Dimex. Jadi trading di Dimex itu untuk untung. Ini nggak salah. Kalau mau rugi mau ugal-ugalan cari perusahaan lain. Siap. Sayangi duitnya gitu. Iya. Karena trading itu pakai duit bukan pakai daun. Makasih. Siap. Yaitu tadi tujuan live Zoom seminar webinar ini itu tadi udah dijelaskan oleh Pak Aib, yaitu membuka pola pikir masyarakat tentang bisnis trading ini agar masyarakat tidak terjerumus sama embel-embel trading tapi akhirnya mengarah ke yang lain gitu. Baiklah, saya sebagai moderator pada malam hari ini mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak sesuai tempatnya atau yang kurang. Di situ juga ada di room chat juga udah Pak Abdul mengirimkan nomor handphonenya. Jadi untuk para peserta webinar, bapak-bapak, ibu-ibu yang mau konsultasi lebih dalam lagi, pengen tahu ilmu tentang trading lagi, silahkan hubungi para moderator kita ya, para narasumber kita. Oke. Saya tutup acara seminar webinar pada malam hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu. Ya, materi selanjutnya kita nanti akan yang boleh dikatakan yang sentimen market yang berkembang saat ini ya. Nantikan ya info-info selanjutnya yang lebih detail. Oke. Siap. Selamat istirahat Bapak dan Ibu. Belum masih trading dulu. Apa belum istirahat? Oh, belum istirahat ya, masih ya. Belum lah, masih pagi. Masih pagi. Ada jadwal private Zoom meeting jam 12. Oh, iya. Luar biasa. Biasa Bapak. Iya, Paham. Ya, paham. Oke. Sukses Pak Abdul. Oke, sama-sama. sukses Sukses untuk Pak kita Nurdin, semua. sukses semua. Assalamualaikum. Silakan teman-teman. Waalaikumsalam.